Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para mustami'in, para ustadz dan ustadzah SMP Islam, serta para muhibbin semuanya, dan tak ketinggalan anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya berupa nikmat iman wal Islam. Nikmat yang sangat berharga sekali. Sholawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam, serta mustami'in dan para muhibbin yang berbahagia. Pada hari Kamis sore ini kita ketemu lagi dan kita akan membahas sedikit tentang ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang keutamaan ilmu di beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu sampai beberapa derajat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Selain mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan fasilitas bagi orang-orang ataupun anak-anak yang mau mencari ilmu agama, yaitu orang yang menuntut ilmu agama akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang mau menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Itulah anak-anakku semua dan para mustami'in serta muhibbin, maka janganlah kita bermalas-malas dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama, karena jaminannya adalah surga. Ilmu yang sudah kita dapatkan hendaknya bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang tua kita, ataupun bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang kita harapkan dan yang diharapkan oleh semua orang Islam sedunia ini. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat? Coba kita perhatikan. Di bawah ini ada beberapa ciri atau tanda-tanda bahwa ilmu kita itu bermanfaat. Yang pertama, kita mau mengamalkannya. Pertama itu, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, meskipun sedikit, hendaknya kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Contoh, kita sudah tahu bagaimana cara berwudu yang betul,
berwudu yang benar, maka kita lakukan dengan benar, dengan sesuai aturan yang sudah kita dapatkan ilmunya itu tadi. Berarti kita mau mengamalkan ilmu tentang wudu. Contoh lagi, kita semuanya, anak-anakku, kita sudah tahu bahwa sholat subuh itu harus dilaksanakan pagi-pagi sekali. Tapi kita bangun kesiangan. Ada yang bangun jam 7, ada yang bangun jam setengah 8, dan seterusnya. Maka dia kalau seperti ini tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Harusnya dia sholat subuhnya harus pagi-pagi. Bagaimana kalau sholatnya itu kesiangan? Berarti itu tidak mengamalkan ilmunya atau ilmunya tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kesiangannya sekali atau 2 kali itu masih wajar. Tapi kalau kesiangannya tiap hari terus menerus, itu namanya kurang ajar. Malaikat akan mencatat semua amal baik dan buruk kita. Kalau amal baik, maka malaikat akan mencatatnya amal baik. Kalau kita melakukan amal buruk, maka malaikat akan mencatatnya sebagai amal buruk. Ciri yang kedua yaitu tidak suka dipuji, serta tidak bersikap sombong terhadap orang lain. Sebagian kadang teman-teman kita, anak-anakku semuanya, mereka suka dipuji. Kalau dipuji mereka akan sangat senang sekali. Sehingga dengan pujian-pujian ini mereka akan menjadi bangga. Kalau bangga terus menerus, maka yang terjadi adalah munculnya sifat sombong. Dan pelan-pelan sifat sombong ini merasuki terus-menerus yang nanti akan menghancurkannya menjadi sifat-sifat yang tidak baik. Bagaimana kalau ada teman-teman kita yang selalu memuji? Kalau kita dipuji, maka ingatkan teman kita, jangan suka memuji pada saya. Kalau mereka tidak mau berhenti, ya biarkan sajalah dan kita ucapkan saja istighfar astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak menjadi sombong karenanya. Ciri yang ketiga adalah tawadhu atau rendah hati. Setiap kali orang atau anak yang ilmunya bertambah banyak dan bertambah banyak, maka dia akan menjadi tawadhu atau rendah hati. Maksudnya dia tidak sombong. Apa contohnya? Salah satu dari contohnya adalah gampang. Kita lihat umpama melihat teman kita yang kesulitan dalam suatu pelajaran. Maka kita mau dengan rendah hati, tawadhu, mau membantu teman kita yang merasa kesulitan. Jangan malah mengatakan, wah begitu saja tidak bisa. Ini adalah sifat yang sombong kalau mengatakan seperti itu. Coba kita bantu, kita jelaskan apa yang tidak dipahami oleh teman kita. Maka sifat yang seperti ini adalah sifat-sifat yang terpuji atau ciri-ciri dari salah satu ciri dari ilmu yang bermanfaat. Orang atau anak yang memiliki sifat tawadhu niscaya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena mengharap ridhonya Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak serta para mustami'in dan para muhibbin, jika kita mau mengamalkan ilmu kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi anak-anak ataupun orang-orang yang sangat beruntung sekarang ini dan insya Allah untuk masa yang akan datang. Kita akan menjadi orang-orang hebat karena mau mengamalkan ilmu yang kita miliki, walaupun sedikit, apalagi ilmu kita banyak. Karena banyak orang-orang pandai dengan ilmu yang sangat banyak
dan mumpuni dengan ilmunya, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu pengetahuan maupun ilmu agamanya, maka ilmu mereka menjadi ilmu yang tidak manfaat, bahkan ilmu yang menyengsarakan orang banyak. Orang-orang seperti ini menyelewengkan ilmunya mereka melalui pungli, penipuan, penggelapan, korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya mereka akan ditangkap oleh KPK dan dimasukkan ke dalam penjara, sengsara di dunia dan di akhirat, karena tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan para siswa-siswi SMP Islam mau mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya dan mau terus-menerus belajar ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga kalian akan menjadi generasi hebat, generasi nomor 1 sesuai yang diinginkan oleh orang tua dan para guru kalian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya kita akhiri pertemuan pada Kamis sore hari ini. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita mandi. Apabila ada kesempatan panjang, bisa jumpa lagi. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.